Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Ica Margaret Bruginting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai susunan negara. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Siti Koiria, SHI MH. Apa sih itu susunan negara? Jadi, susunan negara adalah bentuk atau cara sebuah negara untuk mengorganisasi kekuatannya serta pembagian wilayah pemerintah dalam wilayah negara tersebut. Secara umum, susunan negara dapat dibagi menjadi dua jenis utama yang masing-masing memiliki ciri khas dan implikasi terhadap sistem pemerintahan dan distribusi kekuasaannya masing-masing. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan. Seluruh wilayah dikuasai dan diatur oleh satu pemerintahan pusat. Adapun ciri-ciri dari negara kesatuan sendiri yang pertama, satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan utama. Kedua, daerah hanya mendapatkan kewenangan berdasarkan penugasan dari pusat. Dan yang ketiga, tidak ada pembagian kedaulatan atau kedaulatan tidak dapat dibagi. Indonesia sendiri menggunakan susunan negara yaitu negara kesatuan ini. Yang kedua, negara federasi. Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara bagian yang pada awalnya berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, lalu bergabung membentuk negara federasi. Adapun ciri-ciri dari negara federasi ini yaitu yang pertama, terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Yang ketiga, pemerintah federal mengurus masalah nasional dan luar negeri, sedangkan pemerintah negara bagian mengurus urusan lokal ataupun mengurus urusan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan negara Indonesia. Susunan negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti Indonesia menerapkan susunan negara kesatuan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat dan negara terdiri atas satu kesatuan wilayah yang tidak terbagi menjadi negara bagian secara formal. Seperti NKRI, NK yang berarti Negara Kesatuan, RI berarti Republik Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem republik. Sistem kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden yang sekaligus merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dan dibantu oleh wakil presiden. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang berdasar atas hukum seperti Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri menganut sistem presidensial yang berarti presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis dan memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi serta dibantu oleh kabinet menteri yang diangkat oleh presiden. Parlemen sendiri terdiri dari dua lembaga utama yakni DPR dan DPD yang memiliki fungsi legislatif dan pengawasan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita susun yaitu, jadi susunan negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan terbagi atas pusat dan daerah, serta kekuasaan negara terorganisasi dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai ketentuan Undang-Undang 1945. Sekian pembahasan kita mengenai susunan negara. Hanya yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih.